Budi, kau takut kau ketemu Rangga? Jadi selama ini yang dilakukan oleh Kemenkes itu bukan sosialisasi, tapi promosi. Jadi mereka pakai sales, dokter-dokter itu pakai sales. Logika akan sehat. Makin banyak dokter, makin sehat manusia. Tapi faktanya ini, makin banyak dokter, makin banyak penyakit. Kurang ajar. Welcome to the channel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih kepada kawan. Iya. Bapak, silakan. Selamat datang. Terus. Assalamualaikum wabarakatuh, selamat siang semuanya. Alhamdulillah. Dan pertama terima kasih banget sama Pak Penas ini. Kalau kami tahu ada begini dari dulu Pak Penas, kami nggak capek-capek ke Kemenkes. Iya, jadi ini Pak Kemal, sebenarnya ini permasalahannya sebetulnya simpel. Kalau saya bukan seperti Dr. Kuong yang lainnya, mungkin beliau adalah akademisi. Kalau saya cuma lulusan SMA. Akan tetapi kami melihat ini sebetulnya masalah kepercayaan. Masyarakat ini gimana mau percaya sama pemerintah? Ya, itu yang jadi masalah. Saya masih ingat sedikit cerita waktu COVID, ada pendapat berbeda dari salah seorang dokter yang itu akhirnya viral. Dan itu kami minta kepada pihak pemerintah, kalau ada perbedaan pendapat antara ilmuwan, tolong jangan mendiskreditkan ilmuwan yang lain. Ya, mestinya berikan tempat kepada ilmuwan yang berbeda pendapat untuk adu argumentasi. Ya, kami bukan orang yang pro Wolbachia atau anti Wolbachia, bukan. Kami perlu kebenaran. Di saat ada perbedaan pendapat antara ilmuwan, ini Kemenkes kami jadi nggak percaya karena mereka sendiri, karena kelakuan mereka sendiri. Yang pertama, mereka tidak pernah mau membuka pintu diskusi. Pendapat-pendapat ahli mereka itu kami kalau melihat Pak, masalahnya mungkin yang sekarang ya, yang dulu masalah COVID sudah jelas pakai influencer. Mereka bikin acara live di IG, yang mana live di IG nggak mungkin lah, itu dokter-dokter nggak ada anggaran untuk live, itu nggak mungkin. Dan itu menggunakan influencer, kami punya datanya itu. Ya orang-orang mereka juga yang nonton, orang-orang jadi kelihatan supaya kelihatan bagus gitu. Nah, ada show di situ Pak, ada show, ada entertainment di situ. Sementara kami mencoba untuk baik-baik waktu masalah COVID. Dari mulai kami kirim surat, kami datangi kantornya. Mereka menjadi sampai saya sudah terlalu nekat. Saya lulusan SMA paling nekat waktu itu. Saya bilang, ayo debat masalah pandemi. Kalau saya salah, saya tanda tangan bahwa saya bersedia di penjara seumur hidup. Benar? Ya, karena kami yakin benar. Karena mungkin pada waktu itu ilmuwan-ilmuwan yang saya juga belajar dari ilmuwan Pak. Itu mungkin belum berani bersuara waktu itu. Tapi kami yakin ini benar gitu. Nah, pihak ini ternyata berlanjut gitu Pak. Sekarang ini Wolbachia. Ya, berbicara tentang Wolbachia baik atau buruk, saya belum tahu sebenarnya. Cuma karena yang ngomong Kemenkes saya jadi nggak percaya. Karena kami udah pengalaman. Ya, tingkat kepercayaan seseorang kepada informasi yang diberikan itu tergantung siapa yang berbicara sebetulnya. Kalau orang sudah sekali berbohong, itu kami akan sulit untuk menerima kebenaran yang dia sampaikan lagi. Apalagi ya setelah terbukti mereka berbohong, kan juga ada itu saya bilang 2022 itu viral lagi kemarin Kemenkes sarang mafia, saya coba ucapkan itu. Iya Pak, benar itu saya ucapkan. Dan itu sebetulnya ada delik. Kenapa mereka nggak berani adukan? Karena mereka takut juga kalau deliknya terbukti ternyata memang sarang mafia. Ya, nah ternyata 2023 terbukti salah satu kasusnya terbongkar KPK, APD dikorupsi miliaran. Ya. Jadi dari program Kemenkes itu yang dilakukan oleh Kemenkes disampaikan dengan cara yang sama lagi, udah jelas bagi kami itu bohong. Dan kami mencoba lagi untuk membuktikan kebohongan mereka.
2 hari yang lalu seperti dokter Tundau, dokter Kureko, kami datangi Kemenkes. Kami datangi dengan tujuan baik. 3 hari sebelumnya ini Bappenas ini yang luar biasa nih. Surat pemberitahuannya cuma 3 hari. Ya itu pun diterima oleh Bappenas dengan seperti ini. Terima kasih Bappenas. Ya, Kemenkes itu 3 hari sebelumnya kami beritahukan, kami mau datang untuk diskusi masalah nyamuk. Dan yang datang kali ini, kalau dulu mungkin Mbak Beato cuma lulusan SMA doang. Kemarin datang dokter pun itu datang, Mira itu datang. Artinya kami datang dari ilmuwan ini sekarang. Bukan cuma ngebacot gitu. Ya, minta maaf pakai bahasa saya bahasa rakyat banget Pak. Saya agak susah jadi akademisi soalnya. Pernah kuliah tapi DO Pak. Ya, jadi saya mungkin gitu. Artinya kedatangan kami di sini, kami menginginkan juga Bappenas menjadi wasit. Ya, karena anggarannya di sini kami mendengarnya seperti itu Pak ya. Ada, apalagi Bapak tadi bilang ada manajemen risiko. Ya, Pak, sampai hari ini yang dikatakan oleh Kemenkes adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau Komnas KIPI juga ada Komnas. Sampai hari ini Pak, semua korban KIPI tidak ada yang mendapatkan ganti rugi. Kami punya data. Jadi Kemenkes ini sudah berbohong, salah mafia, tidak berani tanggung jawab. Seperti program vaksin kemarin, saya sampai ke PT UN Pak. Kami menggugat ke PT UN, tapi ya namanya, ya udahlah, kita mau bilang apa itu? Ya, di PT UN itu ketua Komnas KIPI waktu itu Profesor Himawan, pernyataannya sangat lucu. Kami membawa korban, orang yang diduga korban KIPI, beliau itu sehat. Setelah disuntik vaksin, sakit. Itu kami tanya sama Profesor Himawan, masih ada orang yang jauh. Prof, apakah ini karena vaksin? Karena sebelumnya data kesehatan sehat. Setelah disuntik vaksin, sakit. Langsung lumpuh beliau. Ya, itu bukan hari Pak, jam. Ya, langsung lumpuh. Itu di ruang pengadilan tata usaha negara di Jakarta. Profesor Himawan yang gelarnya profesor itu mengeluarkan pernyataan yang sangat mengerikan. Dia bilang kebetulan mungkin itu buat kami mencoreng ilmu akademisi. Saya yang lulusan SMA ini malu ngomong gitu Pak. Ya, saya malu. Artinya pihak Kemenkes ini benar-benar sudah berbohong. Kami berani mengatakan dia berbohong. Ya, Budi Gunadisadikin kemarin ngomong di DPR RI, bohong. Dia bilang Indonesia puluhan tahun katanya bermasalah dengan Indonesia. Itu bohong. Kami tidak tahu. Ya, dan mereka menggunakan influencer dokter-dokternya. Saya ingat nama-namanya, ada dokter Ning, dokter Intan. Saya ingat nama-nama dokter itu. Saya tahu mereka menggunakan influencer itu di Instagram, mereka live di Instagram, dan setiap ada komentar yang mirip, mereka blokir komentarnya. Dan mereka tidak pernah mau diskusi, tidak pernah mau. Dan yang paling menyakitkan Pak Kemal, paling menyakitkan adalah semua yang berseberangan akan dicap hoax tanpa berani berdiskusi. Gimana itu jiwa akademisi seseorang terbuka itu. Bagaimana kebenaran takut argumentasi itu mencoreng ilmu, mencoreng akal sehat. Sementara bangsa kita ini bukan bangsa yang bodoh kita nih Pak, bukan. Kalau mengutip pernyataan dokter pun tadi masalah nyamuk, bahayanya nyamuk berbahaya dari pandangan kami Pak sebagai aktivis. Katanya dokter pun tadi menghilangkan maling dengan mendatangkan maling. Enggak cuma itu dong. Malingnya hasil modif dari luar, impor, maling impor yang kita tidak tahu apa dalam modifikasinya, apa yang ditaruh di dalam nyamuk itu. Kita tidak bisa. Teknologi apa yang digunakan saya tahu sebenarnya, teknologinya CRISPR-Cas9. Itu pernah saya buka dulu. Gimana ya, karena yang ngomong lulusan SMA nggak percaya ayat gitu. Nah ini kalau Nurbakia ini sukses, ini yang saya takutkan. Karena ada kemungkinan bukan lagi
bagian dalam tubuh ini saja bisa kemungkinan banyak gitu. Kalau mereka cek ini sebetulnya testing the water. Kalau menurut kami mereka sedang testing the water, rakyat Indonesia menolak kan? Karena kalau ini tidak menolak dan ini menjadi sebuah kewajaran, ke depannya akan terus mereka akan berinovasi. Dan sebagai penutup Pak, memang ini logika sederhana rakyat biasa. Setiap tahun ribuan dokter lulus di Indonesia. Setiap tahun. Dokter itu fungsinya untuk menyembuhkan orang yang sakit di Indonesia, menyehatkan, melawan penyakit. Itu fungsi utama seseorang kuliah 6 tahun dengan bayar mahal. Ada sumpahnya, ya, ribuan dokter lulus, dan ada dokter yang mati, mungkin kurang dari 100 atau 100. Itu kalau dalam ilmu statistik berarti populasi kedokteran Indonesia meningkat setiap tahun. Logika akal sehat sederhana, semakin banyak dokter mestinya semakin sehat manusia. Tapi hari ini kita melihat fakta menunjukkan semakin banyak dokter semakin banyak penyakit. Jangan-jangan karena dokter yang dipimpin seorang bisnismen, maka dokter jualan penyakit. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu tidak dilakukan, ini kan melanggar satu logika bekerja, berpikir yang seharusnya dilakukan. Saya tidak mau di institusi ini terjadi seperti ini. Ini bagaimana? Minta maaf ini saya bersemangat banget ini sama tentang rakyat. Terima kasih Pak. Sebetulnya yang dilakukan Kemenkes bukan sosialisasi, Pak. Bukan. Yang mereka lakukan selama ini adalah promosi. Iya, karena mereka tidak pernah ada sedikit pun analisis tentang efikasinya ada, data resiko itu ada, dan itu sudah terjadi dari zaman vaksin. Sampai hari ini kami minta data efikasi vaksin itu tidak pernah diberikan. Jadi selama ini yang dilakukan oleh Kemenkes itu bukan sosialisasi, tapi promosi. Jadi mereka pakai sales, dokter-dokter itu pakai sales. Indonesia. Bangkitkan pengobatan musik Nusantara. Hurrah!